Cuma 10 menit. 10 menit dan di detik-detik terakhir kita tinggal masuk nih, udah dikumpulin di ruangan depan sebelum di istana. Mas, Pak Presiden agak terlambat. Tolong semuanya tinggal 8 menit ya. Ini motong 2 menit dari konsep besar ini kan nggak main-main ya. Merdeka, jumpa lagi di program Podcast Nusantara. Hari ini kita kehadiran satu tamu spesial, Ketua Pemenang Sayembara Ibu Kota Negara, Sibarani Sofyan. Bang Siba, Merdeka selamat datang. Selamat datang, terima kasih juga untuk undangannya. Ini seru banget ya. Ini kan ini isu IKN ini baru dan banyak masyarakat kita yang masih belum tahu. Dan Mas Siba ini salah satu dari sekian, berapa kita bicara berapa waktu itu sayembaranya? 700. 755 yang ikutan, tetapi yang memasukkan karya 290-an. Jadi saya terpilih antara satu dari 290 karya. Wow. Jadi yang dimaksud dengan sayembara Ibu Kota Negara artinya kita bicara soal bagaimana merancang ibu kota gitu ya. Ini bukan ngomongin logo desain dan segala macam dong ya. Iya, jadi merancang kota. Tetapi kan kita harus memahami dari skala yang lebih besar ya, skala 250.000 hektar, kemudian ada skala 60.000 hektar, kemudian ada skala pusat yaitu 6.000 hektar. Jadi 3 skala itu ya kita harus sayembarakan. Jadi bekerja dengan skala yang berbeda dan menghasilkan suatu konsep. Dan ini prosesnya kayak interview, sayembara presentasi gitu basically. Ini bukan face to face, jadi kita memasukkan 4 panel blind. Kita nggak boleh ngasih nama, nggak boleh ngasih tim dan sebagainya. Setiap panel ada informasi yang memang sudah dikasih tahu, yang ini harus isinya apa, yang ini harus isinya apa dan sebagainya. Nah, jadi ada 13 juri dan 13 juri itu go through 290 sekian panel kali 4. Per karya 4. Jadi mereka mungkin harus menghabiskan 1.200 panel ya yang mereka lihat. Ini juri-jurinya siapa aja? Yang tahu aja, yang ingat. Ada 13 orang, salah satunya Dirjen dari PUPR, ex-Dirjen ya, Pak Imam. Kemudian juga ada Ridwan Kamil, kemudian ada Pak Nyoman Nuarte. Ya. Kemudian ada juga perwakilan dari asosiasi, Ikatan Ahli Perencana, Ikatan Ahli Rancang Kota. Jadi banyak lah. Jadi banyak ini dikirim secara manual ya, ke manual, ke kantor PUPR. Kantor PUPR mereka terima, mereka review satu kali saja sudah, nggak ada semifinal segala macam. Mereka tapi kita hanya dipanggil di ujung. Jadi sebelumnya ada proses, katanya sih proses dari 200 sekian mengerucut menjadi 10 besar mungkin ya, atau 15 besar saya nggak tahu sih. Tapi yang jelas top 5 dipanggil. Dan kami tanggal akhir Desember 2019 kami dipanggil menjadi salah satu dari 5. Dan dikasih waktu seminggu. Hanya seminggu, 5 hari tepatnya, untuk disuruh membuat maket dan membuat animasi selama 3 menit. Jadi itu jungkir balik juga tuh. Itu rasanya gimana begitu dipilih jadi pemenang itu? Luar biasa sih, luar biasa, puji Tuhan lah ya. Jadi tapi sebenarnya pernah bikin kayak begitu. Ini ilmunya apa sih kalau mau bicara soal merancang-rancang begini? Nah, jadi memang profesi saya adalah rancang kota gitu ya, profesi yang ada ya? Maksudnya ada sekolahnya gitu? Ada. S2 ya, tapi ya bukan di S1, bukan di level di S1. Di Indonesia? Di Indonesia ada, di ITB, di UGM gitu ya. Tapi kebetulan waktu zaman saya lulus belum ada. Jadi saya mencari di Australia waktu itu. Mencari di New South Wales ya, University di Sydney. Ya kita harus mengerti beda skala yang besar ke skala menengah, skala yang kecil. Kemudian juga kita harus memvisualisasi, kita harus bekerja multidisipliner. Jadi skill-skill itu memang everything about my life is that gitu. Saya sebenarnya saya lulus tahun 97 Mas. Itu pas 97 lulus, 98 Krismon, gak ada kerjaan kan. Jadi untung saya dapat beasiswa di Australia 1 tahun. 2020 saya masuk ke 2000 gitu saya masuk ke Singapura bekerja sampai di tahun 2011 mungkin saya baru balik ke Indonesia secara utuh ya. Jadi kita bicara disiplin ilmunya tuh memang ahli rancang kota ya. Dan di Indonesia sekarang harusnya pelan-pelan sudah semakin banyak. Sudah mulai banyak. Bentuknya berarti semacam firma arsitek begitukah atau memang gabungan antara arsitek? Gabungan. Jadi arsitektur biasanya kalau kita mau ada urban design kita campur dengan urban design dan landscape. Jadi kalau planologi kan itu memang istilah yang saya juga sering dengar ya. Itu udah lama. Jadi kalau rancang kota ini namanya apa?
Urban design, and probably baru sekitar 50 tahun lah dibicarakan di dunia gitu ya. Sampai hari ini bahkan belum ada asosiasi khusus gitu untuk urban design di negara-negara yang maju, belum ada. Ya kami sekarang sedang mencanangkan membuat Urban Design Association yang di Indonesia dulu aja gitu. Ya, Mas Siba juga sekarang jadi ketua umum Indonesia ahli rancang kota ya. Iya, betul. Berapa banyak anggotanya itu sekarang? Belum banyak, masih 400-an gitu ya. Banyak lah itu 400-an. Iya, tapi untuk kalau asosiasi planologi itu sampai 2.000. Arsitek sampai 12.000. Kita Indonesia untuk negara yang 280 juta sih, 400 masih dihitungnya sangat kecil ya. Tapi Singapura misalnya mungkin proporsionalnya mungkin tidak banyak, tetapi mereka kan negara cuma 4 juta gitu. Malaysia ada, setahu saya mereka baru 200 members gitu ya Malaysia. Tapi Malaysia kan cuma 50 juta penduduknya. Jadi kita sih harusnya lebih banyak ya. Kita tuh kota kabupaten kita itu ada 500 Mas. Jadi kalau setiap kota membutuhkan satu perancang kota, kita membernya aja nggak cukup. Iya, betul. Di setiap kota kita kirim gitu nggak cukup, dan itu pun nggak semua 400 member kita itu juga mau berpraktek. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi penulis gitu mereka nggak berpraktek juga. Nah, bicara soal konsep ya sekarang, kita bahas negara Rimba Nusa. Rimba Nusa, namanya dulu deh. Itu kenapa keluar dengan nama itu? Ya, jadi di dalam sayembara itu kita selalu harus ini cara kami ya dalam sayembara itu kita harus punya punchline. Jadi punchline kita salah satunya adalah wordingnya gitu. Jadi kita membuat negara itu adalah perwakilan dari suatu pemerintahan. Dan kita kan mau memindahkan pemerintahan di sana ya. Sepakat. Bukan memindahkan pusat bisnis loh. Kita memindahkan pusat pemerintahan. Rimba adalah sesuatu yang memang ada di sana. Kalimantan apalagi sih kalau pertama kali kita dengar Borneo is the forest gitu. Dan satu kata lagi adalah Nusa. Nusa itu adalah kita Nusantara gitu ya, dan kita adalah negara kepulauan gitu. Makanya salah satu konsep kami di awal adalah dekat dengan Teluk Balikpapan supaya ada konsep kepulauan dan airnya gitu. Ya, tapi dalam perkembangannya setelah kita bekerja 1 tahun 2 tahun berikutnya ya ada hal-hal yang berubah sih dari sayembara kami. Tapi ya negara Rimba Nusa in short adalah negara yang atau pemerintahan, pusat pemerintahan yang disituasikan di hutan yang mempunyai konsep kepulauan yang yaitu adalah identitas negara kita Indonesia. Jadi ya gitulah kira-kira. Kita kalau nggak salah ada videonya ya. Coba kita lihat videonya sekalian lihat tayangannya. Tapi konsep-konsepnya apa aja yang menjadi highlight gitu? Jadi highlight ya. Jadi salah satunya adalah Trihita Karana ya. Itu sesuatu yang sebetulnya bukan harus di Bali, kita tahu itu ya. Itu sebetulnya konsep sustainability and wisdom of Bali gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan di Indonesia pada masa dulu sebelum kita masuk teknologi atau industrialisasi, kita tuh masih menjaga hubungan kita dengan alam dengan hati-hati gitu ya. Jadi kita tuh menjaga karena kita berada di daerah yang sangat hutan kesannya, walaupun ini hutannya bukan hutan alami ya. Jadi kalau dilihat semuanya sama nih. Ini gitu benar-benar aslinya nih. Di sana seperti itu. Kita ambil beberapa yang di sana. Oh, ini bukan tadi opening tadi bukan 3D ya? Bukan. Wow, itu benar asli. Nah, ini 3D. Oke, ini 3D. Nah, ini ada beberapa konsep seperti konsep kebangsaan ya. Jadi kita mau menunjukkan diversitas Indonesia di dalam suatu plaza yang ada di sini ada 34 totem dan setiap totemnya itu nanti akan menggambarkan provinsi-provinsi kita. Nah, konsep sumbu itu adalah sesuatu yang ada di Indonesia. Dan misalnya di Jogja itu sumbunya Gunung Merapi. Kemudian ada Keraton Solo, Keraton Jogja, ada plazanya, ada masjidnya, ada keratonnya, ada pasar gitu ya. Dan selatannya tuh sumbu selatannya adalah Laut Jawa. Ini juga sama. Ya, kita buatkan sumbu yang di ujungnya adalah presiden, di tengahnya adalah plaza alun-alun itu masyarakat. Istana. Itu istana. Oke, itu istana. Istana yang bentuknya seperti Garuda. Kemudian di tengah-tengah kita punya museum kebangsaan atau bendera kebangsaan atau itu ya, national flag. Ini adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Nanti di bawah ada plaza ada sumbu Pancasila yang ada lima sila yang nanti dijewantahkan dalam bentuk konsep-konsep bangunan dan sebagainya. Coba cerita aja. Jadi sila pertama gitu. Kalau Ketuhanan Yang Maha Esa kan ya automatically kita akan berpikir ya ini berarti kita harus membuat fasilitas untuk keagamaan. Jadi ada 6 agama di sana, ada masjid, ada gereja Katolik, Kristen, pura, vihara, dan kelenteng. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata beradabnya nih,
kita ambil. Jadi kita buat museum civilization museum. Peradaban Indonesia tuh dikenal nggak sih gitu oleh dunia gitu ya. Kita buat museum peradaban. Persatuan Indonesia. Kita menganggapnya salah satunya dengan monumen. Yang mempersatukan kita tuh waktu itu adalah bambu runcing. Perjuangan kita. Jadi kita mau buat suatu monumen seperti api gitu. Jadi apinya tuh api abadi kayak misalnya di Kennedy Memorial gitu ya. Nah, kita buat seperti itu dan at night itu akan benar-benar punya light show gitu. Jadi kita mau mengumpulkan. Ada nggak kita contohnya di sini? Ini kebetulan di sini nggak ada. Oke. Nggak Ini ada. kita run through aja sekalian. Boleh ya. dilanjutkan aja. Kayak yang keempat berarti? Keempat adalah demokrasi kan. Ya. Nah kita membuat plaza demokrasi. Nah demokrasi dan kelima adalah keadilan sosial. Kita membuat pasar. Pasar itu kan tempat semua orang mempunyai pemerataan bisnis dan ekonomi gitu ya. Nah ini kalau dilihat beberapa konsep-konsep di sini adalah sangat hijau ya Mas ya. Iya. Nah jadi memang salah satu konsep kita adalah merenew hubungan kita dengan alam. Jadi kita benar-benar bangunan atau konsep filosofinya tuh kita respect kepada alam dan mengembalikan relasi kita dengan alam. Kayak nggak ada tower ya? Kita buat sengaja nggak lebih dari 16 lantai. Karena struktur tanah di sana pun mendukung 16 lantai. Nah, ini kita restorasi dan preservasi ekosistem alami. Karena apa? Di sana itu hutannya disturb. Walaupun kelihatannya sangat hijau, tapi hutannya tuh udah hutan produksi. Oh, ini nih. Nah, ini sila-sila yang tadi. Ada masjid, ada ini api. Oh, ini yang api. Ya, ini sumbu yang api ya. Kemudian di sebelah kiri ada pasar, di situ ada Plaza Demokrasi, dan di situ sebetulnya ada 6 agama di situ. Ini berarti pet jalan kaki ya? Nah ini kita sengaja taruh dekat air, di mana di belakang ini ada mangrove. Ya, gitu. Nah mangrove itu sesuatu ekosistem yang berbeda lagi. Kita harus pelajari nih, jadi harus ngerti alam itu macam-macam ya. Ada yang ekosistem alam dekat laut, perbatasan antara laut dengan kota, dengan yang lebih tinggi, ada yang di ekosistem bukit, ada yang di ekosistem antaranya. Setiap konsep itu kita lakukan yang namanya transformatif efeknya. Jadi ada transformasi di bermukim, transformasi di bekerja, ada transformasi ke alam, ya, menghubungkan dengan alam, transformasi dalam mobilisasi. Cara kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu harus tertransformasi. Karena kalau zaman sekarang kita akan menggunakan banyak mobil pribadi. Kalau di sana kita harus banyak menggunakan public transport dan harus banyak jalan di sana. Nah ini transformasi untuk perumahan ya. Nah kita jadi satu kita dekat dengan alam. Kedua kita menggunakan konsep rumah panggung. Indonesia tuh punya konsep rumah panggung dari dulu. Sehingga apa? Di bawah itu kita punya yang namanya aliran angin yang bisa menaikkan, mengurangi kepanasan dalam rumah panggung. Jadi udara itu lewat di bawahnya supaya nggak terlalu panas Mas. Dan zaman dulu itu memang membutuhkan banyak hubungan antara alam dengan kita itu kita hidup bersama. Kita nggak benar-benar menghujamkan bangunan kita ke tanah gitu ya. Nah kita juga mencoba menghubungkan antara satu tempat ke tempat lain menggunakan jembatan. Karena di sana berbukit, sangat berbukit. Jadi pada saat berbukit itu kita punya titian warga supaya dia bisa berjalan antara satu blok ke blok yang lain. Tapi sepanjang di ground floor-nya itu mau ada kids playground, mau ada UMKM, mau ada library, itu ada di sana. Nah ini pusat pemerintahan nih. Berarti ini kementerian-kementerian ya? Ya kementerian kita. Dan kita, terhubung tuh? Kita sengaja dipaksa untuk dihubungkan Mas. Karena kalau enggak mereka nggak mau terhubungkan. Jadi kita mau membreak silo-silo yang ada di pemerintahan. Bahwa kementerian itu ngobrol lebih banyak lah gitu. Karena mereka bertemu nih. Jadi ada 4 kementerian di sini yang nanti akan terhubungkan dengan titian warga ini gitu ya. Jadi urban design itu mempunyai ruang untuk mentransformasi atau merubah suatu behavior warganya. Itu salah satu credo kita. Jadi kita nggak hanya bicara fisik, architectural, tapi juga kita bicara human behavior ya. Transformative effect of human behavior in the city. Karakter manusia. Ujung-ujungnya adalah civilization. Betul. Karena kalau udah berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun kita mulai berubah, kita lebih baik dalam treat lingkungan, kita lebih baik dalam respect kepada alam, itu menjadi suatu budaya baru. Ini sampai ke titik ini waktu bikin awal tuh butuh waktu berapa lama? Apakah kesana juga gitu ya? Atau kemudian gimana cara memulainya? Jadi waktu ini sebetulnya hasil setelah 2 tahun kita membantu. Jadi setelah kita menang,
kita menangkan dipilih oleh 13 juri. Jadi diberikan ada empat panel Konsep lah sebenarnya. konsep yang dipilih dan kami disuruh menjelaskan di depan para juri dan kebetulan ada Pak Jokowi di sana. Nah itu ya deg-degan juga tuh. Itu satu sesi khusus tuh ya. Waduh itu persiapannya. Itu berapa lama? 10 menit. Cuma 10 menit. 10 menit dan di detik-detik terakhir kita tinggal masuk nih. Udah dikumpulin di ruangan depan sebelum di istana. Mas, Pak Presiden agak terlambat. Tolong semuanya tinggal 8 menit ya. Ini motong 2 menit dari konsep besar ini kan gak main-main ya. Itu kan kita, waduh gimana gue harus Dan gak tahu ada gitu. Bapak Presiden datang juga kali? Dikasih tahu. Dikasih tahu. Kita jadi, presentasi ke depan Pak Presiden. Tapi kita hanya diberikan 10 menit termasuk di dalamnya ada 3 menit saya animasi itu. Animasinya bukan yang ini Mas. Ini animasi yang sudah kita perbaiki. Ada gak sih sebenarnya di Indonesia kota gitu yang atau mungkin kota ya kali ya yang memang sudah melakukan pendekatan dengan urban design seperti ini karena kita melihat kan kota-kota kita kebanyakan kota-kota lama ya yang memang sudah dibangun kayak yang listrik semua kabel-kabel gitu udah ketahuan gitu. Mungkin yang terlihat lebih baru kebanyakan wilayah-wilayah perumahan yang dikelola oleh pengembang gitu. Itu mungkin udah lebih agak kelihatan. Betul. Ada gak sih yang model terdekat atau kalau enggak negara terdekat yang mungkin kita lihat kayak Sydney atau Singapura gitu? Jadi kalau di Indonesia, unfortunately kota-kota kita adalah warisan dari kota-kota yang sebelumnya dibentuk oleh mungkin para dari Belanda mungkin atau bahkan dari kerajaan gitu ya. Ada beberapa yang memang masih terus seperti Solo dan Yogyakarta itu memang pusat kerajaan dari zaman dulu dan belum banyak berubah gitu ya. Jadi ada pelebaran, ada pembaharuan tetapi tidak secara conscious didesain dari awal dengan perencanaan yang matang. Ada seharusnya mazhab yang berikutnya di tahun, kalau di dunia yang lain itu di tahun awal-awal revolusi industri lah. Mereka memulai city planning before industrialization. Jadi industrialisasi tapi ada kotanya. Dan kalau saya lihat contoh yang paling advance di daerah tropis, karena kita daerah tropis dan kota itu harusnya berbeda Mas. Nah Singapura sudah merencanakan dari sangat awal dan sangat menurut saya bisa dijadikan salah satu contoh gitu. Tetapi ada perbedaan-perbedaannya lah ya gitu yang kita nggak bisa copy dan paste gitu di tempat kita. Kita harus mencari apa yang relevan untuk Tapi kita. kan artinya nggak perlu harus dirubuhkan kan ya. Kalau kita berjalan dalam perencanaan 20 tahun ke depan misalnya tentu harus ada proses gitu kan. Ada. Artinya kalau kita membangun kota-kota kita sekarang dengan pendekatan diperbaiki gitu ya. Ya, modern urban planning yang sekarang tentu harusnya bisa ya. Harusnya bisa, hanya kita harus menganalisa dan mencari peluang-peluangnya aja dan harus ada game changernya Mas. Game changernya misalnya kalau masih macet juga ya kita berat dalam rombak itu. Tapi kalau misalnya suatu hari ternyata kita nggak usah kerja. Kayak kemarin aja pada saat disruptif pandemi. Kota langsung jadi lebih livable, lebih bisa dihuni gitu karena macetnya berkurang, polusi udara berkurang, pergerakan berkurang, bekerja bisa dari rumah. Kalau itu dilanjutkan misalnya to some extent, kota kita punya ruang gerak kan. Kalau nggak salah ya, timnya yang dibangun sebenarnya juga dari berbagai negara ya. Ada yang dari Hong Kong, ada orang bule juga kalau nggak salah. Boleh cerita nggak konsepnya kenapa kemudian membangun ibu kota negara, onboarding timnya tuh datang dari berbagai negara gitu. Nah saya tuh kan datang dari latar belakang firma konsultansi yang multidisipliner tapi datangnya dari luar ya. Saya benar-benar belajar bahwa multidisipliner itu ada di perusahaan-perusahaan yang memang ukurannya harus agak besar gitu karena dan juga harus mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk bisa melakukan intervensi di skala kota. Nah, belum banyak seperti itu di Indonesia, konsultan seperti itu. Ada value dari teman-teman yang bisa menjadi kontributor dalam pemikiran tersebut. Jadi menurut saya tidak tertutup kemungkinan bahwa kita itu mendapatkan masukan dari luar karena the art and the knowledge of city making and city planning itu kita masih banyak membutuhkan masukan. Dan jujur kita belum banyak, Indonesia itu belum mempunyai kota yang menurut saya yang didesain dari awal sampai akhir dan bagus itu belum ada loh. Nah kita sebagai orang lokal justru yang membawa dimensi itu. Kedalaman tentang siapa sih negara rimba Nusa, siapa sih ibu kota Indonesia. Terus kita angkat itu menjadi sesuatu nilai yang tapi kita bawa teknologi karena smart city kan sesuatu yang tidak bernilai budaya nih gitu. Dia kan datang dimanapun smart city bisa terjadi gitu. Tapi bagaimana menanamkan roh nyawa itu ya di dalam konteks
sustainable transportation, smart city, kemudian juga digitalization gitu. Itu semua kita harus tetap high tech gitu, tetapi juga tetap mempunyai roots Indonesian. Nah, jadi dari awal rancangannya udah harus benar. Jadi dari awal kita memang mau transformasi, Mas. Yeah, jadi menurut Pak Jokowi itu kita ini belum mencapai transformatif living gitu ya, atau working. Makanya dia minta 3 visi Pak Jokowi. Indonesian, it is an Indonesian nationalism symbol. Kedua, sustainable. Ketiga, international city. Jadi 3 ini yang kita jadikan, kita harus turunkan, yang dimana ada nilai-nilai Pancasila, ada nilai-nilai kebangsaan, kebanggaan dan sebagainya. Betul. Tetapi juga ada nilai-nilai bagaimana kita hidup di kota yang baru dan kita harus mempunyai gaya hidup yang baru. Artinya kalau metodologinya benar, proses ketok palu mengkristalisasi ide tadi menjadi ibu kota negara sebenarnya by pola memang sudah seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak wah nih bingung nih akhirnya harus memilih yang mana, karena prosesnya dimulai dari mungkin memahami karakternya, dirunut satu-satu sampai akhirnya inilah yang kita sampaikan. Jadi ada kita break it down gitu ya menjadi berbagai aspek, kita lihat mana yang paling penting dan kemudian kita lakukan multiple kriteria gitu. Akhirnya kita misalnya keputusan-keputusannya nggak gampang ya, berat. Misalnya teknologi di mana nanti kita menggunakan autonomous mobil, car, mobil yang driverless. Itu artinya budaya kita sebagai orang yang biasanya nyebrang sembarangan, ya kan kita kan biasa kalau lampu merah nggak ada nyebrang aja gitu kan, nah itu nggak boleh. Artinya kita udah harus mensterilize atau kalau kita memilih teknologi ini, berarti kita harus mensterilize jalur itu, jalur seperti BRT-nya. Jadi mereka punya dedicated driverless car. Keren. Terakhir sebagai ketua umum YARKI, ada yang menjadi concern apa yang kita bisa coba dorong supaya lebih banyak orang memahami? Satu, mungkin banyak misunderstood ya tentang profesi ini. Jadi ini kan profesi baru. Kadang-kadang ya ada. Tunggu, ini certified nggak sih? Nggak ya? Kita baru mau mengakreditasikan. Jadi baru tahun ini diakreditasikan karena kita baru di founding di tahun 2019. Kemudian kita butuh waktu 2 tahun untuk bisa mempunyai pengalaman yang dibuktikan untuk diakreditasi. Jadi tahun 2022 ini kita udah punya 3 tahun lah ya. Jadi kita udah punya running track of membership dan juga kegiatan-kegiatan. Ya kita mau lebih banyak dipahami aja bahwa role kita ini urban design itu bisa memberikan changes of city yang benefit banyak kepada warganya. Dan kita berharap dengan lebih banyaknya pengetahuan mengenai apa yang kita bisa lakukan dan juga anggota kami bisa lebih berkiprah, ya kota kita akan lebih baik dan moga-moga ya semua menjadi berkat untuk semua ya, untuk banyak orang. Itu yang paling keren. Baik, hari ini kita diskusi banyak banget, belajar hal-hal baru ya, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat dan mudah-mudahan salah satu penonton kita juga teman-teman dari kementerian, wali kota, bupati, sehingga kemudian ini menjadi langkah kita juga untuk bisa membangun Indonesia yang transformasi kota-kota Indonesia. Baik, demikian diskusi kita, bincang-bincang kita bersama dengan sosok yang spesial ini, si Barani Sofyan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kita lihat setelah implementasi seperti apa dan kita dikawal dan informasikan soal itu ya. Baik. Demikian podcast Nusantara, saya Arto Biantoro, sampai kita berjumpa lagi. Hidupkan cinta Indonesia.